Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Pak Firman Maulana Syafi'i. Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari mengenai materi di kelas 10 di pelajaran matematika peminatan, yaitu mengenai fungsi eksponen. Jadi di kelas 10 nanti kalian akan mempelajari dua bab ya untuk matematika peminatan, yaitu fungsi eksponen dan yang bab kedua adalah fungsi logaritma. Nah, di video kali ini kita akan mempelajari mengenai fungsi eksponen. Di fungsi eksponen nanti terdapat beberapa subbab yang saya bagi ke dalam 5 subbab, yaitu yang pertama adalah pengertian fungsi eksponen, subbab yang kedua adalah grafik fungsi eksponen, selanjutnya adalah transformasi grafik fungsi eksponen, yang keempat persamaan eksponen, dan yang terakhir adalah pertidaksamaan eksponen. Nah, untuk video pembelajaran kali ini kita akan membahas dua subbab, yaitu pengertian fungsi eksponen dan grafik fungsi eksponen. Oke. Nah, apa sih fungsi eksponen itu? Jadi fungsi eksponen itu juga disebut sebagai fungsi pangkat. Jadi eksponen artinya adalah pangkat. Nah, saya yakin kalian di SMP dulu telah mempelajari mengenai eksponen seperti contohnya 2 pangkat 3, 2 pangkat setengah, 2 pangkat min 2. Nah, itu namanya adalah eksponen atau pangkat. Nah, bentuk umum dari fungsi eksponen adalah ini ya, bentuk umumnya Y sama dengan Fx sama dengan A pangkat X. Nah, jadi di sini kan ada pangkatnya yaitu pangkatnya adalah X ini. Nah, keterangannya adalah A-nya ini positif atau A-nya lebih dari 0 dan A-nya tidak sama dengan 1. Jadi untuk fungsi eksponen di sini A-nya itu harus positif dan A-nya itu nggak boleh sama dengan 1. Kemudian untuk pangkatnya sendiri, untuk X-nya sendiri itu merupakan bilangan real. Nah, bilangan real kalian tahu ya, bilangan real itu meliputi bilangan bulat sama bilangan yang kayak desimal gitu. Atau bilangan akar. Akar 2 itu juga termasuk bilangan real. Kemudian 1,23 itu juga termasuk bilangan real. 3/4 itu juga termasuk bilangan real. 2 juga termasuk bilangan real. Gitu ya. Nah, sementara itu di sini A itu juga punya nama. A itu namanya adalah basis atau bilangan pokok. Kemudian kalau X itu namanya adalah eksponen atau kita sebut juga dengan pangkat. Nah, contoh dari fungsi eksponen ini adalah yang pertama, Fx sama dengan 2 pangkat X. Nah, kalau ada Fx gini, berarti Fx ini sebenarnya dia juga sama aja kayak nilai Y ya. Jadi bisa dituliskan Y sama dengan 2 pangkat X. Kemudian yang kedua, Gx sama dengan 3 pangkat 2X juga merupakan fungsi eksponen karena di sini ada basisnya yaitu 3 dan juga ada eksponennya yaitu 2X. Kemudian Hx sama dengan 4 dikalikan 5 pangkat 2X min 1 juga merupakan fungsi eksponen karena kan ada pangkatnya ini ya. Nah, kalau fungsi eksponen diingat-ingat ya, kalau fungsi eksponen nanti itu pangkatnya itu ada variabelnya. Gitu, entah boleh dalam X aja, kemudian boleh 2x, boleh 2x min 1, pokoknya di pangkatnya ada variabelnya. Itu nanti kita sebut sebagai fungsi eksponen. Nah, kemudian di sini saya mau mereview dulu mengenai beberapa sifat dari eksponen yang telah kalian pelajari waktu SMP dulu. Yaitu sifat yang pertama adalah A pangkat P dikalikan A pangkat Q sama dengan A pangkat P ditambah Q. Jadi kalau bilangan pokoknya sama-sama A, dia dikalikan berarti sama aja kayak pangkatnya kita jumlahkan. Kemudian yang kedua, kalau misalkan bilangan pokoknya sama-sama A, kemudian dibagi berarti pangkatnya sama aja dengan dikurangi. Kemudian kalau seperti ini, A pangkat P kemudian dipangkatin lagi sama Q itu sama dengan pangkatnya kalian kalikan. Jadi A pangkat P kali Q. Kemudian kalau ada bentuk seperti ini, A kali B dikalikan dulu baru dipangkatkan P, ini sama aja dengan kalian memangkatkan masing-masing kemudian kalian kalikan. Jadi A pangkat P dikalikan B pangkat P. Kalau dibagi juga sama aja, berarti A pangkat P dibagi B pangkat P. Kemudian yang nomor 6 ini pangkat negatif. Jadi kalau A pangkat negatif P, dia bisa diubah ke pangkat positif. Jadi A pangkat min P sama dengan 1 per A pangkat P. Jadi sama aja kayak A pangkat sama aja kayak pangkat positif tapi menjadi letaknya di bawah gitu ya. Kemudian kalau nomor 7, ini sebenarnya masih ada kaitannya sama nomor 6. Jadi kalau ada A pangkat P, dia juga bisa diubah ke pangkat negatif.
malah ditaruh di bawah gitu ya. Pokoknya antara pangkat positif sama pangkat negatif ini letaknya saling berkebalikan gitu aja ya. Kemudian nomor 8, nah ini bentuk pangkat diubah ke bentuk akar. Jadi A pangkat B dibagi Q sama dengan akar pangkat dari A pangkat B, kemudian Q-nya taruh di sini. Gitu. Yang nomor 9 ini sebenarnya sifatnya hampir sama kayak nomor 4. Jadi kalau ada di akar seperti ini bisa diakarkan masing-masing baru kemudian dikalikan. Nomor 10 juga sama. Nah, nomor 11 di sini semua bilangan kalau dipangkatkan 0 sama dengan 1 kecuali 0 ya. 0 pangkat 0 itu tidak ada. Tapi kalau misalkan kayak 2 pangkat 0 nanti sama dengan 1, 3 pangkat 0 juga sama dengan 1. Oke, contohnya, contoh penerapannya di soal. Misalkan di sini, 2 pangkat 3 dikalikan 64. Nah, ini kita ubah ke pangkat ini kita ubah ke pangkat dulu ya. 2 pangkat 3 tetap 2 pangkat 3. 64 itu kan 2 pangkat 6. Nah, karena bilangan pokoknya sama-sama 2, kan pangkatnya bisa kita jumlahkan. Karena dia kan dikalikan toh bilangannya. Berarti 2 pangkat 3 tambah 6 sama dengan 2 pangkat 9. Nah, kalau 3 pangkat min 2, ini kita ubah ke pangkat positif, kan bisa jadi 1 per 3 pangkat 2. Jadinya kan di bawah ya kayak tadi. Atau kalau mau dihitung juga bisa 1/9. Kalau 1/5 pangkat min 2, tadi kan kalau 3 pangkat min 2 kan kita kasih 1/4 dulu. Sama, ini pun kita kasih 1/4 dulu. Nah, bilangannya di sini kan 1/5 ya. Jadinya 1/5 pangkat 2. Ini bisa kalian hitung juga. 1 per, nah kalau seperti ini berarti kan dipangkatin masing-masing ya. 1 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 2 sama dengan 1 per 1 pangkat 2, 1, 5 pangkat 2, 25, berarti sama dengan 1 dikalikan 25 per 1, berarti sama dengan 25. Gitu. Atau nih bisa kita ubah jadi, oke, sebentar. Ini saya hapus dulu, biar kalian lihat polanya dulu ya nanti. Nah, ini kan tadi sama dengan 1 per yang ini yang 5 pangkat 2 nggak usah kita hitung dulu. Jadi kita ginikan dulu. Nah, kalau dibagi sama aja kayak dikali tapi dibalik ya. 1 dikali 5 pangkat 2 berarti hasilnya 5 pangkat 2. Jadi kesimpulannya 1 per 5 pangkat min 2 dia sama dengan 5 pangkat 2 atau sama dengan 25 nanti. Nah, kalau ini kita ubah ke pangkat. Nah, kalau di sini nggak ditulis berarti kan sebenarnya ini adalah 2 ya. Berarti sesuai dengan sifat pangkat tadi berarti 3 per 3 dibagi yang, aduh, sorry. Oke, bentar. Oke, sedang ada masalah dikit ya. Bentar. Oke. Oke, sudah. Oke, sebentar. Nah, jadi di sini jadinya kan nanti 3 kalian bagi dengan yang di sini ya. Jadinya 5 pangkat 3 per 2. Nah, kalau yang di sini berarti kan 27, pangkatnya adalah ini. 6 dibagi 3, artinya 27, sorry. Nah, artinya nanti berarti menjadi 27, 6 bagi 3 kan 2. Jadi 27 pangkat 2. Oke. Berikutnya kita lanjutkan ya. Nah, yang berikutnya di sini yang kita pelajari, poin utama yang kita pelajari yaitu langkah untuk menggambar fungsi eksponen. Nah, langkah-langkah untuk menggambar grafik fungsi sebenarnya sama aja ya. Jadi yang pertama kita masukkan dulu nilai X-nya. Jadi kita coba-coba dulu nilai X-nya dimasukkan ke fungsinya untuk mencari nilai Y. Kemudian kalau udah ketemu titik X, Y-nya, kemudian kita gambarkan titik itu di koordinat kartesius, lalu kita hubungkan titik-titik yang tadi telah kita gambar gitu ya. Nah, kalau udah dihubungkan kan nanti kita sudah
menemukan grafiknya. Contohnya adalah di sini. Gambarkan grafik fungsi fx sama dengan 2 pangkat x dan fx sama dengan setengah pangkat x. Nah, di sini kita buat tabelnya dulu. Yang baris pertama adalah nilai x-nya. Di sini saya ambil nilai x-nya di sini tadi kan kalau di fungsi eksponen nilai x-nya berupa bilangan real. Jadi sebenarnya tidak harus berupa bilangan bulat gitu ya, boleh juga pecahan. Nah, tapi untuk mempermudah untuk nilai x-nya kita ambil saja yang bilangan bulat. Ingat kalau mau ngambil bilangan bulat kan tidak harus yang positif, tapi kan juga bisa yang negatif ya. Jadi bisa dimulai dari negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, sampai 3. Boleh diteruskan lagi. Kemudian fungsi yang pertama di sini fx sama dengan 2 pangkat x atau fx ini juga bisa kalian ganti dengan y sama aja. Nah, dimasukkan nih. Kalau misalkan x-nya min 3, berarti kan 2 pangkat min 3. Oke. 2 pangkat min 3. Nah, di sini 2 pangkat min 3. Jadi kalau misalkan di sini x-nya 3, berarti kan yang untuk mengisi tabel yang di sini berarti kan 2 pangkat x-nya kalian ganti dengan min 3. 2 pangkat min 3 tadi kan 1 per 2 pangkat 3 atau 1 per 8 dan seterusnya. Kemudian kalau misalkan setengah pangkat x, misalkan di sini nih, setengah pangkat min 3. Nah, ini sepertinya ada kesalahan ini. Sebentar. Ini harusnya 8 ya di sini. Sorry, ini harusnya 8. Ini benar 4, ini benar 2. Jadi kalau kalian masuk di sini, berarti kan nanti setengah pangkat x-nya kalian ganti dengan min 3. Setengah pangkat min 3 tadi kan sama aja dengan 1 per setengah pangkat 3 atau sama dengan 1 per 1/8. Berarti sama dengan 1 dikalikan 8. Berarti hasilnya 8. Kemudian di sini ini juga kebalik ini ya. Jadi setengah pangkat 1 harusnya 1. Setengah pangkat 2 1/4. Setengah pangkat 3 berarti ini harusnya 1 per 8. Itu ya. Nah, kemudian tinggal kalian hubungkan. Berarti misalkan nih, untuk menggambar yang 2 pangkat x dulu, untuk menggambar 2 pangkat x yang pertama, 2 pangkat x di sini gambarnya adalah yang biru ya. Tadi kan dimulai dari min 3. Kalau min 3 dihubungkan ke 1/8. Jadi ini x-nya min 3, 1/8 kan mungkin sebelumnya 1 ya. 1/8 ini ingat 1/8 kan sebagai y. Jadi mungkin letaknya di bawahnya 1, tidak kelihatan. Kemudian kalau min 2 dihubungkan sama 1/4, ini titiknya. Min 1 dihubungkan dengan setengah, di sini mungkin di tengah-tengahnya antara 0 sama 1. Kemudian kalau dia x-nya 0 berarti kan 1 ya. Y-nya di sini berarti 0,1 di sini. Kemudian 1,2 1,2 di sini. Ini titiknya ya di sini ya. Di 1,2 biar kelihatan saya gambar titiknya di sini 1,2 di sini. Kemudian berikutnya adalah 2,4. Ini 2, ini 4, berarti di sini titiknya. Kemudian yang terakhir 3,8. 3,8 di sini titiknya. Kemudian, nah berarti setelah kita temukan titiknya tadi, kita hubungkan titiknya. Nah, titiknya kita hubungkan sehingga terbentuk yang biru ini. Itu ya. Kemudian untuk menggambar yang fx sama dengan setengah pangkat x, untuk menggambar fx sama dengan setengah pangkat x, di sini kita lihat tadi titiknya sama, kita masukkan. Jadi min 3,8 yang awal, min 3,8 berarti di sini. Ini min 3, ini 8, berarti di sini. Kemudian yang berikutnya adalah min 2,4. Ini min 2,4 di sini. Kemudian berikutnya adalah min 1,2. Jadinya min 1,2 di sini. Ini min 1, min 1,2 di sini. Kemudian kalau x-nya 0, kalau x-nya 0 di bagian setengah pangkat e kan ketemu y-nya 1. Berarti 0,1 di sini. Kemudian kalau misalkan x-nya 1 dia setengah, berarti 1,5. Kalau x-nya 2 dia nanti kecil 1/4 segini. Kalau x-nya 3 dia nanti 1/8. Nah,
Kemudian kita hubungkan titiknya. Nah, kemudian kita hubungkan titiknya ini. Jadinya kan nanti ketemu grafik yang fx sama dengan setengah pangkat x adalah yang berwarna merah. Gitu ya. Nah, kalau kalian perhatikan, nah, oke, di sini saya mau jelasin dulu mengenai penulisan interval kalau kalian belum tahu ya. Jadi di sini kalau misalkan saya punya interval x-nya di antara a sampai b bisa ditulis A sama B-nya tulis dulu A, B, kemudian di sini pakai kurung buka ya, pakai kurung buka. Nah, kita pakai kurung buka jika di sini di tanda pertidaksamaannya tidak ada sama dengan. Kita pakai kurung buka, kemudian kalau yang B, misalkan interval A, X-nya di antara A sama B dengan A sama B-nya ikut karena di sini ada sama dengannya. Sama, kita tulis seperti tadi, tapi di sini pakai kurung siku ya. Jadi kita pakai kurung siku jika ada sama dengannya. Kemudian yang ketiga interval, kalau X-nya di antara A sampai B, tetapi yang ikut cuman A-nya aja. Kalau yang ikut cuman A-nya, berarti di sini yang dikasih kurung siku adalah yang A, sementara B-nya kan tidak ada sama dengannya, berarti B-nya kita pakai kurung biasa. Kemudian kalau ada interval X lebih dari A, X lebih dari A, artinya itu kan berarti nilai X-nya itu dari A sampai tak hingga. Artinya kan kalau X lebih dari A kan nggak ada batasnya ya, jadi dimulai dari A dan dia nanti kan yang paling kecil A, yang paling besar itu adalah tak hingga. Jadi ditulisnya gini A, tak hingga. Kemudian karena di sini A-nya itu adalah karena A-nya nggak ada sama dengannya, kita buat dia kurung biasa. Kemudian tak hingganya tak hingga di sini kan kita nggak tahu nih tak hingga itu berapa. Jadi kita kasih dia kurung biasa. Nah kemudian kalau misalkan nih ada lagi seperti ini, oke. Kalau misalkan saya punya, saya tambahin di sini ya, misalkan interval X kurang dari A. X kurang dari A berarti kan yang terbesar adalah A ya. Jadi nanti A-nya taruh di kanan. Jadi yang paling besar taruh di kanan, kemudian kurang dari A. Berarti kan karena di sini tidak ada batasnya, kita anggap berarti A turun, berarti kan sampai minta hingga. Karena A, kan, kalau X kurang dari A, berarti kan dari si A arahnya kan ke kiri. Ke kirinya kan tidak terbatas nih. Jadi kalau tidak terbatas berarti kan nanti sampainya adalah minta hingga. Nah karena di sini kurang dari nggak ada sama dengannya, berarti kita buat kurung buka. Di sini kita buat juga kurung buka, ya. Gitu. Kemudian di sini ada lagi fungsi f dikatakan monoton naik jika semakin besar nilai x, nilai y-nya juga semakin besar. Kemudian fungsi f dikatakan monoton turun jika semakin besar nilai x, nilai y-nya justru makin kecil. Nah, kita perhatikan aja di sini ya. Nah, sifat yang pertama setelah kita tadi mengamati grafiknya adalah domain kedua fungsi adalah himpunan semua bilangan real. Nah, domain itu adalah berkaitan sama nilai x-nya ya. Jadi, domain itu berarti berkaitan sama nilai x. Nah, perhatikan di sini tadi kan nilai x-nya kan bilangan real ya, adalah himpunan bilangan real. Jadi df atau domain f bisa ditulis x anggota bilangan real. Atau kalau bilangan real berarti kan tidak terbatas ya. Jadi dari min tak hingga sampai tak hingga. Jadi kalau domainnya bilangan real bisa ditulis jadi dari min tak hingga sampai tak hingga. Kemudian range itu adalah nilai y-nya. Gitu. Nah, perhatikan di sini. Nilai y-nya di sini kan kita lihat cuma yang positif aja. Kan nggak ada bagian dari grafik entah yang biru, entah yang merah ini yang di bawah sumbu X. Artinya tidak ada nilai y yang negatif. Gitu. Bahkan di sini pun kalau dia fungsinya eksponen, nilai y-nya tidak akan mungkin sama dengan 0. Gitu. Jadi kalau di sini perhatikan grafiknya yang biru. Grafiknya yang biru di sini nilai y-nya itu turun tapi dia nanti tidak akan pernah menyentuh sumbu x gitu. Jadinya begitu juga yang merah. Yang merah ini grafiknya itu juga turun tapi kan dia tidak pernah menyentuh sumbu x ini
kelihatannya menyentuh tapi sebenarnya dia tidak akan pernah menyentuh sumbu X gitu. Jadinya nanti nilai Y-nya ini hanya merupakan bilangan real positif gitu, bilangan real positif. Jadi kalau range tadi kan hubungannya sama nilai Y. Berarti Y lebih dari 0. 0-nya gak ikut ya. Gitu. Kemudian jadi kalau misalkan Y-nya positif berarti kan Y-nya kan mulai dari 0 kemudian membesar sampai tak hingga. Jadi bisa kita tulis seperti ini. Kemudian kedua grafik melalui titik 0,1. Perhatikan di sini ya, kedua grafiknya ini kan sama-sama melalui titik 0,1 yang saya tunjuk ini. Kemudian kurva mempunyai asimtot datar, yaitu garis yang didekati fungsi tapi tidak akan berpotongan dengan fungsi. Jadi kurvanya ini tadi kan dia semakin mendekati sumbu X tapi tidak pernah memotong atau tidak pernah menyentuh sumbu X. Jadi kita sebut sumbu X ini kan datar ya, kita sebut sumbu X ini sebagai asimtot. Artinya dia hanya didekati tapi tidak pernah dipotong gitu ya. Kemudian perhatikan bahwa kedua grafik fx sama dengan 2 pangkat X yang biru sama grafik fx sama dengan setengah pangkat X yang merah, dia ini kan kayak bercermin satu sama lain. Cerminnya adalah sumbu Y. Jadi di sini kedua grafik kita katakan simetris terhadap sumbu Y. Kemudian di sini yang terakhir grafik fx sama dengan 2 pangkat X merupakan grafik yang monoton naik. 2 pangkat X di sini tadi kan yang biru. Ingat monoton naik tadi kan pengertiannya semakin besar nilai X, grafiknya semakin nilai Y-nya semakin besar gitu ya. Jadi kan di sini kan semakin ke kanan, semakin besar nilai X, grafiknya kan semakin semakin ke atas ya. Nah, makanya kita sebut sebagai dia monoton naik. Tapi kalau monoton turun itu adalah yang merah ini. Gitu. Ini monoton turun. Karena semakin besar nilai X-nya, semakin ke kanan nilai X-nya, grafiknya justru semakin turun. Gitu ya. Nah, dari pengamatan kita terhadap dua grafik tadi, itu bisa kita buat kesimpulan seperti ini. Nah, kalau misalkan ada grafik fungsi eksponen yang bentuknya sama dengan fx sama dengan a pangkat x, di depannya a ini boleh kalian kalikan dengan bilangan apapun, gitu ya. Jadi nanti grafiknya bisa fx sama dengan, bentar. Jadi di sini k-nya itu maksudnya adalah fungsinya boleh berbentuk misalkan bisa 2 pangkat x. Kalau 2 pangkat x berarti kan k-nya kan sama dengan 1 ya. Terus bisa misalkan fx sama dengan 3 kali 2 pangkat x gitu ya. Kemudian bisa fx-nya sama dengan min 3 kali 3 pangkat x. Nah, jadi untuk k-nya ini bisa diganti oleh bilangan berapapun. Nah, kalau misalkan fungsinya seperti ini, maka sifatnya yang pertama adalah selalu memotong sumbu Y di titik 0,1 ini kayak sifat yang ini tadi ya. Jadi kedua grafiknya ini selalu memotong sumbu Y di 0,1. Kemudian yang B merupakan fungsi kontinu, di sini tidak akan saya bahas karena ini tidak diajarkan di SMA. Kemudian yang C tidak pernah memotong sumbu X sehingga dikatakan sumbu X sebagai asimtot mendatar. Jadi kalau fungsi eksponen yang bentuknya adalah fx sama dengan k kali a pangkat x atau boleh cuman fx sama dengan a pangkat x, itu nanti dia tidak pernah memotong sumbu x kayak tadi ya, dia hanya mendekati sumbu x saja tapi tidak pernah memotong. Sehingga sumbu x dikatakan sebagai asimtot mendatar. Kemudian yang D di sini f merupakan fungsi naik jika A lebih dari 1. Nah, A tadi di sini kan adalah basisnya ya. A tadi adalah basisnya. Lihat, perhatikan, berarti kalau misalkan tadi saya pakai fx sama dengan 2 pangkat x, berarti kan A-nya kan sama dengan 2. Nah, kalau di sini A-nya lebih dari 1, dia merupakan fungsi naik. Benar ya, tadi kalau misalkan A-nya sama dengan 2, berarti kan 2 kan lebih dari 1. Dia merupakan fungsi naik. Nah, tetapi f merupakan fungsi turun jika A-nya letaknya di antara 0 sampai 1. Di sini tadi kan A-nya kan, fungsi kedua kan kita ambilnya adalah gx sama dengan setengah pangkat x. Setengah pangkat x di sini kan setengah kan sebagai A-nya. Nah, setengah itu kan letaknya antara 0 sampai 1. Nah, tadi grafik yang bentuknya gx sama dengan setengah pangkat x kan turun. Sehingga bisa kita ambil kesimpulan bahwa fungsinya merupakan grafiknya merupakan fungsi turun jika
A-nya di antara 0 sampai 1. Kemudian yang E grafik fungsi fx sama dengan A pangkat X dan kebalikannya yaitu seper A pangkat X simetris terhadap sumbu Y kayak tadi. Fx sama dengan 2 pangkat X, kebalikannya 2 kan adalah 1/2. Nah, grafiknya 2 pangkat X sama 1/2 tadi kan simetris terhadap sumbu Y. Itu ya. Kemudian di sini saya punya satu contoh soal. Nah, di sini misalkan nih, saya punya soal gambarkan grafik fungsi fx sama dengan 3 pangkat x tambah 1 dalam interval yang A di sini intervalnya dari min 2 sampai 1, di sini ikut semua, min 2-nya ikut, satunya juga ikut. Yang B interval x-nya itu adalah dari min 2 sampai 1, tapi di sini min 2-nya nggak ikut. Yang ikut cuman yang 1. Nah, eh, cara menggambar grafik fungsi tadi kan kita tulis dulu nilai x-nya ya. Nilai x-nya di sini sama-sama dari min 2 sampai 1. Jadi kita ambil aja nilai x yang bulat yaitu dari min 2, min 1, 0 sampai 1. Kemudian kita masukkan ke x-nya. Kalau x-nya min 2 berarti kan nanti 3 pangkat min 2 tambah 1. 3 pangkat min 1 sama dengan sepertiga. Kalau x-nya min 1 berarti kan 3 pangkat min 1 plus 1. 3 pangkat 0 sama dengan 1 dan seterusnya ya. Jadinya kita peroleh nih titiknya min 2, sepertiga, min 1,1, 0,3, 1,9. Yes. Kemudian kita gambar dulu nih yang A. Yang A grafik fx sama dengan 3 pangkat x plus 1 pada interval min 2 sampai 1. Min 2 sama satunya ikut. Kita gambar min 2, sepertiga mungkin di sini ya. X-nya min 2 sepertiga kan mungkin di sini. Kemudian min 1,1, X-nya min 1, Y-nya 1 berarti di sini. Kemudian 0,3, 0,3 di sini. Terakhir adalah kalau X-nya 1, Y-nya 9 berarti 1,9 di sini. Kemudian kita hubungkan titik-titiknya. Kemudian untuk yang B tadi kan min 2-nya nggak ikut. Nah, kalau di sini min 2-nya nggak ikut, kalian gambarnya tetap sampai min 2. Tetapi untuk yang min 2 ini kalian ganti dia berlubang. Jadi simbol berlubang ini menandakan bahwa titik min 2, sepertiga tidak ikut karena tadi kan min 2-nya kan nggak ikut. Ya, gitu. Sementara untuk satunya ikut, jadi satunya tetap digambar, sementara untuk yang min 2-nya ini kita gambar dia berlubang. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Silakan nantikan video pembelajaran berikutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.